Gak usah beli iPad Air, ini aja udah cukup dan mirip kayak iPad Air. Kenalin, ini dia iPad 10, iPad basic termurah dan yang paling baru dari Apple. Harganya 7.500.000 untuk varian 64GB Wi-Fi only. Sudah ready stock di Wah Gadget, link pembeliannya ada di deskripsi. Yes, iPad basic ini punya tampilan baru layaknya iPad Air. Bezel sama rata yang dimana Touch ID sudah pindah ke atas. Ini lebih ngebantu daripada Face ID kayak di iPad Pro. Karena kadang ada kalanya kita tuh nggak bisa buat natapin muka ke layarnya. Jadi adanya Touch ID, kita dengan gampang nempelin jari dan ke unlock. Kalaupun kita nggak tahu posisinya ada di mana, di layar bakal nunjukin posisi Touch ID-nya tuh ada di mana. Tinggal di tap aja layarnya. Nah, tapi untuk kamera depannya, dia tuh mode landscape kayak laptop gitu cuy. Di samping kalau posisi iPad-nya tuh portrait atau vertikal kayak gini ya. Yang menurut gue rada susah jadinya kalau mau dipakai selfie. Yes, iPad basic ini asik juga buat diajak foto-foto. Apalagi kamera belakangnya udah 12 megapiksel kayak iPad Air dan iPad Pro 2018. Kelihatan lebih mewah lah dibanding iPad 9 yang kamera belakangnya kecil kayak lubang mikrofon itu. Nah, ini kalau hasil video kamera depan dari iPad 10 yang pastinya tidak dipergunakan untuk vlogging. Karena ya kalau kalian nggak malu sih nggak masalah ya. Ya, kamera depannya ini bisa dipakai untuk FaceTime, video call, meeting, lebih ke kerja sih ya. Meeting ini kamera depannya mantul. Jadi kalau kalian ada opsi antara beli laptop atau iPad, ya yang pasti kamera laptop, webcam laptop itu nggak sebagus kamera depan dari device-device-nya Apple. Entah itu mau MacBook, iPad, iPhone, itu kameranya semuanya bagus untuk kamera depan. Dan setelah gue cek, wah gokil loh, ini stabilisasinya stabil ternyata. Jadi ya mau dipakai vlogging juga bisa karena video kamera depannya itu stabil guys. Mantap. Bezel sama rata tadi bikin layar jadi lebih gede 0,7 inch dibanding iPad 9. Dipakai nonton, gambar, atau main game jadi lebih asik. Ditambah stereo speaker atas bawah. Tapi jangan ketipu sama 4 lubang grill ini cuy. Karena speakernya tuh cuma ada 2 lubang ini aja, di atas dan di bawah. 2 sisanya gue nggak tahu ini fungsinya apaan. Mikrofon juga bukan karena speakernya cuma ada di kamera depannya. Ya mungkin desain dan bodinya ini sisa-sisaan dari gudang bekas iPad Pro dan iPad Air yang masih banyak sisanya akhirnya dipakein di iPad basic ini. Mungkin. Cemil. Anyway, buat chipset yang dipakai Apple A14 Bionic, ini chipset yang kencang di harganya. Chipset yang sama persis di iPhone 12 series. Sebagai patokan, gue main game-game kompetitif bisa rata kanan semua dan mulus kecuali Genshin Impact, yang memang butuh suhu adem buat dapetin gameplay yang mulus. 20 menitan suhu kanan bawah tuh udah 40-an ke atas cuy. Terus game PUBG Mobile di unlock ke 90 fps yang nggak bisa kepake karena layarnya tuh cuma 60 Hz. Ya sebenarnya bisa aja, tapi kan layarnya tetap nampilin gambar 60 fps gitu. Dipakai gaming aja lancar, apalagi buat kebutuhan kerja yang udah pasti lancar banget. Gue gak bahas ini karena memang di penggunaan gue tuh nggak pakai iPad buat kerja sih. 2 tahun pakai iPad Pro. Mana iPad Pro? Oh, lagi dicas. 2 tahun pakai iPad Pro cuma dipakai untuk main game dan editing. Jadi ada rencana juga buat jual iPad Pro gue yang ini. Kalau mau ya bisa cincang lah di kolom komen di bawah. Nah, yang concern buat kerja di iPad 10, ini dia tuh cuma kompatibel sama Apple Pencil yang Gen 1, yang pairingnya itu harus dicolok ke port Lightning dulu. Lah, iPad ini kan dia udah pakai USB Type-C. Gimana bisa? Ya bisa lah, this is Apple bro. Saran dari gue sih, kalau nggak dipakai buat gambar yang butuh pressure dan latency yang bagus kayak Apple Pencil Gen 2, buat sekedar nulis-nulis gitu, pakai yang party aja deh, kayak punya
Baseus ini. Desainnya dia mirip kayak Apple Pencil Gen 2, latency dan sensitivitasnya juga oke, dan harganya jauh lebih murah. Ini cuma 500 ribuan aja. Kalau mau dipakai ngetik-ngetik, akhirnya di iPad 10 dia udah support Magic Keyboard yang khusus untuk iPad 10. Harganya tentu saja nggak murah, $249 atau Rp3.900.000 cuma untuk keyboard doang. Well, lagi-lagi, this is Apple. Terakhir urusan baterai, dia punya kapasitas 28 watt hour atau 7500 mAh. Tahan sampai 2 hari sih di penggunaan gue ya, penggunaan santai. Dan untuk ngecas dari 5% ke 100% itu butuh waktu ya 2 jam kurang lebih lah. Oke, segitu aja buat iPad 10 yang menurut gue ini tuh mantap sih buat penggunaan sehari-hari, buat kerja, buat gaming juga bisa lancar jaya gitu ya. Tapi memang iPad kurang asik sih buat dia ajak main sosmedan, termasuk Instagram yang masih nggak bisa full screen. Why gitu. Dan juga satu ini yang belum ada kalkulator di sini. Jangan harap bisa ngitung-ngitung duit pakai iPad, belum bisa, nggak ada kalkulator bawaan. Gue nggak tahu deh, katanya sih kalkulator di iPad itu mau dikembangin lagi untuk dapetin yang fitur yang khusus untuk iPad lah gitu, yang nggak ada di iPhone. Tapi sampai sekarang masih belum ada juga, malah Dynamic Island terus yang dikembangin. iPad serius nggak sih? Kalkulator loh. Bisa lah, tim. Segitu aja, terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.